Jadi bayangin PH kecil, mini production house. Isinya anak-anak kayak kita, anak sekolah, kreatif, tapi low budget, tapi visioner. Dan kita bisa produksi semua entertainment dari kita untuk kita. Iya, tapi tetap aja perlu struktur. Value-nya harus jelas. Dan kalau kita mau sustain, minimal tuh setiap produksinya harus punya outcome yang trik. Engagement-nya, distribusi, atau at least exposure yang bisa dikonversi. Secara ROI, lo anggap ini visible. Soalnya konten produksi itu cost-nya sering gak kelihatan di awal, tapi makan banyak di akhir. Visible dalam konteks objektifnya enggak, tapi ini gak sepenuhnya soal ROI. Ini juga ada intangible capital lagi kita bangun di sini. Personal branding. Sedikit, tapi lebih dari itu. Kita membangun platform untuk talent, eksperimen. Ya ini kita menggunakan cost rendah, tapi juga kalau misalnya kita bisa konsisten, kita bisa dapat social engagement yang tinggi. Jadi lo treat ini sebagai strategic vehicle ya? Bukan revenue center di awal, tapi investment buat jangka panjang. Tepat. Dan kita juga punya alasan personal untuk itu. Ngasih ruang untuk tumbuh. Oke, bagian ini gue rada bingung. Oke, gue catat dulu ya. Wait. Strategic vehicle. ROI-nya negatif, tapi niatnya positif. Oke, kita lagi buat eksperimen yang bukan buat kimia, tapi buat bakat. Kita tuh kayak PH ninja kali ya, munculnya dikit, tapi impact-nya boom, meledak. Itu bisa juga jadi tagline-nya. PH Ninja. Self-operation in creativity, low budget, tapi visioner. Oke, tapi ya Kil, even sesuatu yang idealis itu tetap harus visible dalam jangka panjang. Gue nggak mencari keuntungan secara langsung ya. Dan kalau strategi distribusinya jalan, collab-nya konsisten, dan juga marketnya bisa dibentuk, kita bisa dapat monetize tanpa ganggu esensinya. Selama lu nggak cari short term revenue spike, tapi lebih ke model akumulatif, itu bisa. Syaratnya satu, jangan burn out di tengah jalan. Itu dia, makanya harus dibagi. Semuanya harus terstruktur. Kan content creator beda juga sama content manager. Beda lagi sama orang yang megang project timeline. Setiap ide itu perlu dikurasi, bukan di-cut, dikembangkan. Ya kalau enggak kita cuma jadi tong tempat curhat yang gak ada outcome-nya. Gue siap jadi tong. Maksudnya jadi ide kreatif. Gue punya banyak ide-ide absurd di dalam otak gue yang bisa gue pakai. Maksudnya kayak gini loh. Satu ide kreatif absurd gue bisa jadi short form series. Misalnya gini, anak sekolah yang ingin menjadi detektif dengan membawa tumbler infused water, habis itu menemukan konspirasi kantin. Keren banget kan? Aku nggak ngerti kenapa aku bisa ngebayangin itu dengan sangat jelas. I feel seen. Apa itu nggak terlalu personal? Maksudnya urusan kamu, Leon, dan Lydia. Personal. Memang, karena Fata sudah masuk ke lingkaran personal ini dengan membelikan sebuah rumah atas nama Lydia Kalista. Secara otomatis itu menjadi urusan aku juga kan, Mayang? Masuk akal kan? Iya, masuk akal. Jangan sampai Amanda tahu kalau Akila bukan anak kandung aku. Kalau dia tahu, nama keluarga kami bisa tercoreng. Dan aku gak sanggup kalau sampai harga diri kami runtuh di depan keluarga Fernandes dan keluarga lainnya. Kamu tahu sesuatu, Mayang? Enggak. Kalau aku tahu sesuatu, pastinya aku kasih tahu kamu. Ya, makanya aku cerita ke kamu. Karena aku ngerasa ada puzzle di sini yang harus dipecahkan. Ya, tentu aja. Permisi, Bu. Rina, silakan duduk. Baik, Bu. Ki, sumpah, improvisasi lo tadi tuh keren banget. Gue gak duga. Itu tuh benar-benar kayak out of the predicted pattern. Gitu ya? Sekarang hipotesis gue udah terbukti.
pasti tadi Gemma mengalami false cognitive interpretation. Dia pasti bener-bener ngira kalau lo tuh mau nembak gue. Sumpah, Gi, sumpah. Acting lo tuh keren banget, kayak meyakinkan banget. Acting ya? Ini tuh barter paling simbiosis. Lo bantu gue bantu lo. Mutual gain, terus win-win. Ya, secara rasional, ini adalah keputusan paling optimal. Keren. Berarti harus ngikutin dari sudut pandang cowok ya? Secara psikologis dan hormonal, cowok tuh memproses dinamika perasaan lebih lambat tapi intens. Lo pasti lebih ngerti lah soal itu. Jadi sekarang, biar efisien, gue bakal nurut sama semua arahan lo, oke? Oke. Waktu dia diam di kelas tadi, rasanya tuh beda banget. Kayak dia tuh berusaha untuk kuat, cuma sebenarnya dia tuh udah rapuh banget. Tapi kamu juga harus tahu batasnya. Jangan semua ditarik buat diri kamu sendiri. Kita juga harus tetap jalan. Hidup kamu bukan cuma buat nyangga orang. Ya aku ngerti, Wel. Aku cuma pengen dia balik jadi Cantika yang dulu. Saya ngerti. Will, mau kemana lu? Biasa, rumah Akila. Belajar, duluan ya. Oke. Bye, Will. Kok dilewatin gitu aja? Apa ini dimensi paralel? Apa algoritma kebersamaan kita error? No. Enggak, kita nggak pernah belajar, Om. Hey! Maaf ya, tapi kayaknya sistem jadwal kita ada data breach. Bukannya hari ini adalah weekly scientific business meeting. Gue udah standby di zona logistik kita alias meja go green sejak tadi sore. Kiara, meetingnya itu besok. Lo itu salah baca jadwal. Oh. Tapi di sistem kalender otak gue udah auto sync. Berarti ada glitch di persepsi temporal gue. Atau ada bias emosional yang mengaburkan jadwal rasional? Benar juga. Ini karena hormon oksitosin pas tadi gue lagi duduk bareng sama Ogi. Yang mana oksitosinnya aktif tapi logikanya mati ya? Yes. Tapi tetap ya, besok gue mau pakai pointer. Karena gue gak mau presentasi besok itu cuman cinta bertepuk sebelah. Maksudnya insight sepihak. Oke, Ki. Sampai besok, Ibu Kepala Riset Go Green. Terima kasih atas pengertiannya, Komandan Akademik Wilayah. Aku takut deh kalau dia beneran jadi profesor. Hongong. Come on, Kiki. Lo yang pintar ini sampai lupa schedule. Schedule itu basic. Kok bisa? Ayo, kenapa? Itu karena kaki lo terus melangkah sini untuk menggapai Gemma, right? Ya, itulah cinta. Logika hilang. Naas memang. Hai, Tante. Pasti mau belajar bareng. Ya udah masuk aja. Udah ada Harry kok di dalam. Ada Fatah juga. Fatah, Iya, Fatah. malam ini rame banget ya Tante? Enggak juga. Ya paling tambahannya ya Fatah doang. Kayaknya mereka lagi ngomongin soal bisnis deh. Will, kayaknya kita ganggu deh. Kenapa? Udah, nggak ada yang ngerasa terganggu. Lagian Akila juga pasti nungguin kalian kok. Udah masuk yuk. Tante udah nyiapin cemilan banyak loh. Oh, ya udah kalau Tante maksa. Tuh kan? Ya udah yuk. Ya Tante, kulkasnya di mana, Tante? Akila. Sayang, yes, teman belajar kamu udah datang tuh. Vio dan William. Hai. Ya udah, kalau gitu Tante siapin cemilan dulu ya. Pasti ada yang nagih cemilan. Yes. Hai, anak-anak buletin. Akhirnya pada datang juga. Silahkan masuk ke ruang makan inspirasi yang penuh dengan cemilan dan juga ide yang luar biasa. Kil,
Aku belajar sebentar dulu ya sama Flavio. Her, baru juga pada datang belum pada duduk manis.